Bapak Ibu guru, kami dari kelompok 4 akan melaporkan hasil pengamatan terhadap gerak pada tumbuhan. Nah, di sini kami mengamati gerak seismonasti dan juga gerak niktinasti. Tapi sebelumnya, silakan tonton video berikut ya. Nah, dari video di atas Bapak Ibu, tentunya kita memiliki tujuan ya dalam melakukan pengamatan, yaitu pengamatan terhadap gerak pada tumbuhan, gerak seismonasti dan juga gerak niktinasi. Nah, dalam melakukan pengamatan, kita juga memiliki landasan teori ya, untuk mendukung terlaksananya pengamatan atau percobaan terhadap gerak pada tumbuhan tersebut. Nah, juga memiliki beberapa langkah kerja. Jadi kita sudah melakukan beberapa langkah kerja, baik itu gerak seismonasti maupun gerak niktinasti. Dari hasil percobaan itu, kita dapat membuat tabel atau hasil pengamatannya. Yang pertama itu dari gerak seismonasti. Nah, sentuhan yang kita lakukan pada tanaman atau daun putri malu itu ada 3 sentuhan. Yang pertama, kita menyentuhnya dengan halus. Maka reaksi daun putri malu, daunnya akan menutup dengan lambat. Jadi kalau kita melakukannya dengan halus, maka daun itu akan menutup dengan lambat. Namun, dia akan membuka dengan cara yang cepat ya. Daun itu akan kembali ke semula dengan cara yang cepat. Nah, bagaimana kalau kita menyentuh daun putri malu itu dengan sentuhan sedang atau agak kuat, maka reaksi pada daun putri malu jelas sekali ya, maka daun itu juga menutup dengan agak cepat. Namun, daun putri malu perlu waktu kurang lebih 3 menit untuk membuka daunnya kembali ke semula. Dan pada sentuhan yang ketiga, yaitu kita lakukan secara kasar, maka reaksi pada daun putri malu, daun akan menutup dengan cepat. Jadi semakin kasar, semakin kuat kita menyentuh daun putri malu itu, maka daun putri malu juga akan semakin cepat untuk menutup diri. Nah, namun daun putri malu itu memerlukan waktu kurang lebih dari 6 menit ya untuk membuka daunnya kembali ke semula. Itu dia pada percobaan gerak seismonasti. Jadi sentuhan pada daun putri malu jika dia halus atau sedang atau kasar memiliki reaksi yang berbeda-beda. Semakin kasar, semakin kuat, maka daunnya pun akan menutup semakin kuat. Namun sebaliknya, jika kita menyentuhnya dengan cara yang halus, maka daun putri malu juga menutup dirinya dengan secara perlahan-lahan. Itu dia. Nah, bagaimana dengan pada reaksi paparan sinar matahari ya atau pengamatan pada gerak niktinasi. Nah, pada video di atas kita sudah menyediakan 2 pot ya Bapak Ibu. Yang pertama, pot A dan pot B.
Nah, di pot A, kita biarkan tanaman atau daun putri malu itu terpapar langsung dengan sinar matahari. Sementara pot B, kita tutup dengan penutup yang kedap cahaya atau tidak tembus dengan cahaya. Bagaimana reaksi daun putri malu? Mula-mula pot A daunnya terbuka. Nah, setengah jam kemudian, ya daunnya tetap terbuka. Mengapa? Karena langsung terpapar sinar matahari atau tidak ada rangsangan di sana, ya dia langsung gitu. Sementara pada pot B, awalnya kita tutup dengan penutup yang kedap dengan cahaya atau gelap ya. Maka setengah jam kemudian daun itu akan tertutup. Kenapa? Karena daun putri malu itu peka terhadap rangsang atau terhadap gelap. Jadi di malam hari daun putri malu ini akan menutup diri. Dan jika matahari terbit di pagi harinya, maka daun putri malu itu akan kembali mekar atau daunnya terbuka kembali. Jadi itu ya Bapak Ibu perbedaan dari gerak seismonasti dan juga gerak niktinasi. Maka dapat kita simpulkan bahwa gerak seismonasti adalah gerak pada tumbuhan atau contohnya pada daun putri malu itu tanaman putri malu yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa sentuhan atau getaran. Sementara nih ya pada niktinasti adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa gelap. Oke, next. Nah, ini dia foto dari praktikum kita dalam melakukan gerak niktinasti dan juga seismonasti. Terima kasih Bapak Ibu, demikian presentasi kami dari kelompok 4. Thank you.